teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Hari ini yang kita bahas tentang Ayu Ting Ting dan Jordi Onsu, di mana pemberitaannya sekarang ini sedang ramai di media sosial dikarenakan digosipkan mereka berdua ini ada kedekatan. Walaupun begitu sebenarnya kayaknya terlalu dini ya kalau kita membahas kedekatan Ayu Ting Ting dengan Jordi Onsu. Dikarenakan saat ulang tahun Ayu Ting Ting ini juga menangis tentang jodoh. Nah, makanya di sini nanti akan saya prediksi hubungan Ayu Ting Ting dengan Jordi Onsu ini sebatas apa, juga apa yang harus dilakukan Ayu Ting Ting agar segera mendapatkan jodohnya. Mari kita ungkap di sini ya teman-teman. Yang pertama ini tentang kedekatan Ayu Ting Ting dan Jordi Onsu ini seperti apa hubungannya saat ini. Hubungan Ayu Ting Ting dan Jordi Onsu saat ini. Kondisinya seperti apakah? Saya ambil 5 kartu ya. Ada simbol pencerahan. Oh, ada simbol Raja Koin keluar. Ada simbol Nine of Cups juga. Ada simbol matahari bersinar. Juga ada simbol koin 2. Jadi seperti ini teman-teman. Hubungan Ayu Ting Ting dengan Jordi Onsu ini kayaknya di sini ada kaitannya dengan cuan. Hubungan dengan cuan karena di sini ada simbol Raja Koin. Mungkin Ayu Ting Ting akan ada kerjasama dengan Jordi Onsu atau sudah kerjasama dengan Jordi Onsu atau mungkin kerjasama dengan Ruben Onsu atau ada hal-hal yang lainnya yang ada kaitannya dengan untuk keberkahan dalam hal materi, dalam hal rezeki, ya. Di sini ada pencerahan di mana kedekatan mereka berdua ada kaitannya dengan cuan itu tadi. Kalau masalah asmara di sini masih belum muncul, teman-teman. Tapi di sini jika mereka sering jalan bareng, tidak menutup kemungkinan akan ada hubungan-hubungan yang kayaknya saling take and give, menerima dan memberi. Tapi di sini tetap dalam hal persahabatan, tidak sampai sejauh yang diberitakan gosip-gosip miring tersebut ya. Dikarenakan di sini ada simbol koin 2 ini sebuah pertimbangan. Jika akan menjalin sebuah hubungan dengan Jordi Onsu akan melalui tahapan-tahapan pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan oleh Ayu Ting Ting dan Jordi Onsu. Jadi di sini teman-teman tidak ada hubungan spesial, yang ada hubungan yang ada kaitannya dengan koin, Raja Koinnya keluar. Ada hubungan materi di sini, ada hubungan mungkin hubungan dengan kerezekian mereka dan lain sebagainya. Kalau kedekatan secara spesial di sini belum ada, sekalipun di sini ada simbol Nine of Cups di mana tidak menutup kemungkinan jika mereka sering bersama bisa tumbuh rasa-rasa saling mengagumi. Hanya sebatas itu, saling mengagumi, saling support, saling membantu, tidak sampai ke hal hubungan asmara. Kalau saya lihat seperti itu. Tapi mari kita prediksi lagi ke depannya bagaimana. Ini kondisi saat ini ya. Kedepannya bagaimanakah hubungan mereka berdua untuk kedepannya? Untuk kedepannya hubungan mereka berdua seperti apa? Saya ambil 5 kartu lagi. Ada Ratu Koin teman-teman, ada pekerjaan, tapi juga ada penilaian dari publik nantinya ya. Untuk kedepannya di sini ada Ratu Koin dengan Ratu Tongkat yang artinya ada kaitannya dengan pekerjaan dan dengan cuan. Seperti saat ini mereka kedekatan karena ada kaitannya dengan kerezekian ya. Kedepannya juga begitu. Kalau andai kata mereka ada kedekatan lebih ke arah masalah pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya. Tapi nggak menutup kemungkinan karena kedekatan ini akan ada penilaian penghakiman terhadap mereka berdua nantinya seperti saat ini, digosipin, dinilai, dikulik-kulik dan lain sebagainya. Kemudian hal itu membuat jadinya gimana sih saya mau melangkah selalu dikuliti, selalu salah, selalu begini, selalu begitu. Seperti itu jadinya. Makanya di sini ada kondisi-kondisi di mana
Menyikapi pemberitaan-pemberitaan yang seperti itu membuat agak ada simbol ini, simbol lelah, capek, jenuh dan lain sebagainya terhadap gonjang-ganjing di media sosial ini. Dan apapun yang mereka lakukan akan selalu dibuntuti oleh media massa. Jadi seperti ini teman. Kalau dilihat dari kartu ini, mereka berdua hubungannya lebih ke arah masalah pekerjaan dan masalah bisnis dan masalah cuan. Ada kegaguman, tapi kegaguman sebatas itu karena bisa dimaklumi Ayu Ting Ting ini orangnya gigih, orangnya bekerja keras, orangnya mandiri, multi talents, dan itu nggak bisa dipungkiri banyak sekali orang-orang yang mengagumi Ayu Ting Ting. Seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Jadi kedepannya mereka lebih ke arah hubungan yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Selanjutnya akan saya prediksi apa yang harus dilakukan Ayu Ting Ting agar jodohnya lekas bertemu jodoh ya, jodohnya lekas datang. Yang namanya mencari tahu tentang perjodohan ini berupa nasihat ya teman-teman. Jadi kalau nasihatnya nanti agak kurang berkenan ya mohon maaf sebelumnya, karena ini berupa nasihat yang diperuntukkan untuk Ayu Ting Ting agar dia segera mendapatkan jodohnya. Apa yang perlu dikoreksi di dalam hidupnya? Ada pengoreksian di sini ya. Apa yang harus dilakukan Ayu Ting Ting agar dia segera bertemu dengan jodohnya? Apa yang dilakukan Ayu Ting Ting agar dia segera bertemu jodohnya? Saya saat mengojok tadi ada penglihatan sebuah rumah yang ada menaranya. Menara itu simbol dari kesendirian. Nah, seseorang wanita yang sudah sendiri kemudian berkarir, karirnya sangat tinggi, pastinya agak ada rasa ketakutan untuk laki-laki yang datang mendekat. Demikian juga seorang perempuan kalau sudah di atas karirnya juga akan mendapatkan kesulitan untuk mencari laki-laki yang seimbang, yang sebanding, atau paling tidak yang lebih tinggi darinya, lebih tinggi status sosialnya dan lain sebagainya. Tentunya juga ada kesulitan-kesulitan dikarenakan semakin tinggi seseorang pilihannya semakin sedikit ya. Demikian juga Ayu Ting Ting, karena penglihatan saya seperti itu. Ayu Ting Ting ini sebenarnya yang suka itu banyak, tapi yang mendekati dia agak ada kedernya karena itu tadi Ayu Ting Ting karirnya sudah melambung tinggi, mandiri juga dan lain sebagainya. Pastinya seseorang pria yang mendekati Ayu Ting Ting agak pikir-pikir. Pastinya Ayu Ting Ting juga mempunyai target yang tinggi atau kriteria cowok yang seperti apa yang dia harapkan. Tapi mari kita buka di sini ya teman-teman. Ada nasihat apakah untuk Ayu Ting Ting agar jodohnya lekas ketemu, lekas mendapatkan jodoh yang seperti yang dia harapkan atau yang terbaik untuknya. Untuk Ayu Ting Ting, ada saran apakah dari semesta untuknya? Ada simbol ini. Simbol seorang perempuan jalan, kemudian di belakangnya ada serigala. Apa yang sudah terjadi di masa lalu Ayu Ting Ting bagaimanapun itu juga akan membuat seorang laki-laki akan keder jika mendekati. Mendekati bisa diartikan kan sama Anji dulu seperti itu. Kemudian sama yang siapa itu yang belakangan yang katanya mau menikah kemudian nggak jadi juga seperti itu, digosipin katanya minta mahar yang tinggi. Gosip-gosip itu mau nggak mau akan mengiringi di sepanjang langkahnya Ayu Ting Ting sampai saat ini, sehingga hal itu membuat keder laki-laki yang dekat, yang mau mendekat dengannya. Jadi apa yang terjadi di masa lalu, entah itu beneran, entah itu gosip, mau nggak mau akan mengikuti kemanapun perjalanan Ayu Ting Ting berada. Kemudian apa yang harus dilakukan Ayu Ting Ting agar jodohnya cepat mendekat? Ada simbol cangkir teman-teman. Sebenarnya yang naksir Ayu Ting Ting ini banyak seperti yang saya bilang tadi, tapi untuk mendekat itu takut.
Makanya di sini sebenarnya jodohnya Ayu Ting Ting itu gampang. Ada cangkir yang dimasuki 2 ikan. Yang artinya jodoh itu gampang untuk Ayu Ting Ting ini sebenarnya. Akan tetapi karena memiliki kriteria yang harus begini, ditambah lagi ada gosip-gosip yang katanya minta mahar tinggi dan lain sebagainya. Itu membuat jadi masalah ketika seseorang mau dekat dengan Ayu Ting Ting, jadinya mikir-mikir ya. Ayu Ting Ting ini single parent, kemudian mandiri, mencukupi semua kebutuhan keluarganya. Itu membuat agak keder seseorang yang ingin dekat pada Ayu Ting Ting. Kemudian sebenarnya sudah ada kok. Sudah ada ini kalau Ayu Ting Ting mau. Mungkin Igun ya. Mungkin ini loh ya. Ada cangkir yang dimasuki 2 ikan. Sebenarnya jodoh itu ada, tapi kalau sudah ada kemudian nggak mau ya apa boleh buat ya. Ini bisa Igun, bisa siapa saja. Intinya sudah ada yang sangat sayang kepada Ayu Ting Ting. Tapi kenyataannya Ayu Ting Ting masih menjomblo. Kenapa? Itulah yang membuat kita tanda tanya. Tapi yang namanya rasa suka itu nggak bisa dipaksa teman-teman. Nggak bisa. Mari kita ungkap lagi. Apa yang harus dilakukan Ayu Ting Ting agar jodohnya semakin dekat? Ada simbol justice, keseimbangan di sini, kesetaraan. Menuntut kesetaraan di dalam status sosial itu juga sangat sulit, apalagi Ayu Ting Ting ini sudah di puncak karirnya. Nah, kalau menuntut kesetaraan sesuai dengan dirinya, status sosialnya, kekayaannya, dan lain sebagainya, itu sedikit demi sedikit ya agak-agak sulit ya. 1001 laki-laki yang mungkin bisa seperti Ayu Ting Ting. Makin tinggi seseorang dalam hal karir, apalagi seorang wanita, itu akan semakin kecil pilihan di dalam jodohnya. Karena seseorang yang setinggi itu akan menuntut kesetaraan dalam status sosial calon pasangannya. Demikian juga Ayu Ting Ting menuntut kesetaraan di sini. Nah, sedangkan Ayu Ting Ting ini sudah tinggi di atas, paling-paling ya yang bisa mendekat adalah orang-orang yang sangat sukses ya, orang-orang pengusaha atau orang-orang entertain yang begitu sukses atau setara dengan karir Ayu Ting Ting. Dan itu membuat pilihan semakin mengecil dalam hal perjodohan. Kemudian apa sih yang membuat, apa yang harus dilakukan Ayu Ting Ting agar jodohnya semakin dekat? Ada simbol seseorang menutup matanya, kemudian di sini ada bulan, ada pedang, dan ada lilin. Ini artinya masa lalu membuat adanya rasa trauma, adanya rasa ketakutan ketika mau melangkah. Ingin hati melangkah, ya, ingin hati melangkah, menatap ke depan, menatap menuju masa depan. Tapi masa lalu ini selalu membayang-bayangi, sehingga ketika akan melangkah sudah berpikir negatif thinking dulu. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begini, seperti itu. Dan itu membuat kemacetan di dalam perjodohan juga. Kemudian saya ambil satu kartu lagi ya teman. Ada simbol pedang. Pedang ini melambangkan tekad. Jadi ketekatan Ayu Ting Ting dalam mencari jodoh ini juga harus dikuati. Yang namanya jodoh itu tidak bisa datang sendiri sih, tapi juga harus diusahakan. Kalau tinggal duduk manis kemudian menerima jodoh telbok dari langit, kayaknya juga sulit ya. Makanya di sini selain berdoa juga harus berusaha untuk mendapatkan jodohnya, untuk bertemu jodohnya. Jadi teman-teman, dari kelima kartu ini bisa disimpulkan apa yang harus dilakukan Ayu Ting Ting, yaitu dia harus bisa menetralisir image-nya, dikarenakan rumor yang berkembang
Ayu Ting Ting menuntut mahar yang tinggi, kemudian keluarganya selalu ikut campur. Nah, rumor-rumor itu selalu mengikutinya. Makanya, biar segera enteng jodoh, rumor itu harus diklarifikasi, harus diluruhkan sehingga rumor-rumor itu tidak ada lagi di dalam kehidupan Ayu Ting Ting. Walaupun sebenarnya rumor-rumor itu selalu mengikutinya. Jadi, kalau ada orang yang dekat mikir-mikir. Kemudian, sebenarnya Ayu Ting Ting ini nggak usah sedih masalah jodoh. Jodoh itu mudah untuk Ayu Ting Ting. Akan tetapi yang sulit itu menumbuhkan perasaan suka kepada orang tersebut. Nah, sebenarnya sudah ada orang yang sangat-sangat mencintai Ayu Ting Ting. Tapi kayaknya ya mungkin bertepuk sebelah tangan. Makanya Ayu Ting Ting masih mencari jodoh. Padahal di dekatnya ini sudah ada orang yang sangat menyayangi Ayu Ting Ting. Kalau saya lihat Ayu Ting Ting ini lebih suka, lebih demen kalau mencintai, teman-teman. Makanya dalam hal asmaranya dia lebih banyak berkorban dibanding lakinya ya. Kemudian di sini juga harus bisa menurunkan kriteria-kriterianya. Kalau menuntut kesetaraan seperti dirinya, kemapanan seperti dirinya, status sosial seperti dirinya, kekayaan seperti dirinya, itu akan sulit. Makanya di sini kesetaraan ini harus ada diturunkan sedikit ya, sehingga semakin banyak pilihan yang bisa hadir di dalam hidupnya. Ini kita doakan yang terbaik buat Ayu Ting Ting, semoga segera mendapatkan jodohnya seperti yang diharapkan, bisa membahagiakan dirinya dan keluarganya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.